أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mangga. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب Ghasikin bukan pakai ghasyikin tapi pakai sin. Ghasikin. Iza, nah, ada iza, ada za, ada da, ada. Jadi bukan ida waqab tapi iza za, maju lagi dari huruf da. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan majelis kita tentang ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kita insyaallah pada pagi hari ini sampai kepada surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Pada ayat yang ke-51 kemarin kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia, pemimpin, teman, penolong. Apakah berarti kita tidak boleh berbuat baik? Kita boleh berbuat baik. Yang tidak boleh adalah ketika kita menyandarkan kebutuhan kita kepada mereka. Atau kalau kita lihat dari kisah di balik ayat itu, diantaranya di mana ketika Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan laporannya kepada Khalifah Umar bin Khattab sebagai gubernur, kemudian ternyata dengan catatan yang sangat rapi. Tapi ketika Umar bin Khattab mengetahui bahwa yang memberi catatan, yang membuatkan catatan itu adalah orang kafir, maka Umar marah. Karena apa? Karena itu, ketika dia yang memberikan laporan, yang memberikan catatan itu, berarti dia tahu semuanya tentang sisi-sisi kaum muslimin, baik dari kekuatan maupun kelemahannya. Sedangkan kita tahu banyak ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu mereka tidak pernah ridha, terutama Yahudi dan Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita mengikuti millah mereka.
Nah, di antara potongan kalimat dalam ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menjadikan mereka pemimpin, teman, penolong, maka sesungguhnya mereka itu bagian dari mereka. Pada ayat yang ke-54 Allah Subhanahu wa taala kemudian para ulama mengaitkan ini. Apa kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 54? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, man siapa saja, yartadda yang murtad, minkum di antara kalian, an dinihi dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah akan datangkan, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan suatu kaum yuhibbunahu fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang kaum itu dicintai Allah, yuhibbuhum dicintai Allah, wa yuhibbunah dan kaum itu pun mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin, mereka saling berkasih sayang dengan sesama orang yang beriman, a'izzatin 'alal kafirin, dan bersikap tegas terhadap orang-orang yang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, yujahiduna mereka berjihad fi sabilillah di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, wala yakhafuna dan mereka tidak takut laumata laim dengan celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, yang demikian itu yang mencintai Allah, yang bisa berkasih sayang dengan sesama orang yang beriman, tegas terhadap orang kafir, berjihad di jalan Allah, kemudian tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela, yang demikian itu adalah fadlullah. Dzalika fadlun minallah, adalah karunia dari Allah, yu'tihi man yasha, dan diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Ayat ini seolah mengingatkan kita dengan ayat wa may yatawallahum minkum, bahwa barang siapa yang cenderung kepada al-Yahud dan Nasara, maka mereka adalah bagian dari mereka. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan kenapa kita dilarang untuk menjadikan mereka sebagai aulia. Teman kemarin sudah kita bahas, ada beberapa tentang aulia. Karena kedekatan kita dengan mereka, kita jadikan mereka sebagai pelindung dan penolong, itu lama-lama akan membuat kita semakin dekat, dan lama-lama kita akan memiliki pembelaan terhadap mereka. Dan bahayanya adalah lama-lama akidah kita akan terpengaruh oleh akidah
oleh mereka orang kafir. Pada ayat ini Allah langsung mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, siapa saja yang murtad, keluar dari Islam di antara kalian, keluar meninggalkan agama mereka. Ayat ini menurut para ulama ini merupakan peringatan bahwa kalau di antara kalian itu ada yang murtad, ada yang meninggalkan agama ini nggak butuh kok sama kamu, ibaratnya gitu. Nggak butuh kok sama kamu. Kenapa? Nanti jawabannya pada ayat berikutnya. Atau ayat ini juga sebagai informasi untuk Nabi. Karena ayat ini diturunkan di Madinah, yang kemudian ternyata benar kejadian. Kita tahu begitu Nabi meninggal, begitu Nabi wafat, kemudian pemurtadan itu terjadi di mana-mana. Betul ya Pak ya? Seperti itu ya? Itu yang kita baca dalam sirah. Mereka tidak secara terang-terangan mereka meninggalkan agama. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau membayar zakat. Sedangkan kita tahu zakat itu salah satu rukun dalam Islam. Sehingga ketika itu ada diskusi antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Abu Bakar sikapnya, nah ini Pak, Abu Bakar itu kalau kita baca sirah, sosok yang lembek, yang lembut, yang ya kalau dibandingkan dengan Umar, kalau Umar itu kan kalau ada Nabi mengatakan tentang seseorang yang melanggar misalnya, kalau Umar itu langsung, gimana ya Rasulullah? Apakah kita penggal saja? Itu sosok Umar itu sosok yang dikenal sangat tegas dengan sikapnya. Dan untuk mengajukan protes, Umar itu enggak pandang bulu kepada siapa. Kita tahu dalam perjanjian Hudaybiyah itu yang memprotes dalam tanda kutip Rasulullah itu Umar. Apa katanya? Tidakkah kita di atas kebenaran? Nah, jadi kalau Umar itu sosok yang kita kenal, ya kalau hitam, kalau putih. Nah gitu, itu sosok Umar. Sementara Abu Bakar ini selama ini kita kenal sebagai sosok yang lemah lembut, yang yaitu bahkan untuk beberapa orang menyebutkan Umar itu lembek, Abu Bakar itu lembek. Tapi ketika menghadapi pemurtadan itu, justru Abu Bakar itu yang sikapnya sangat tegas. Sampai kata beliau, barang siapa yang meninggalkan, menolak memberikan apa yang dulu telah diberikan ketika Rasulullah masih hidup, meskipun seekor anak kambing, maka akan aku perangi. Itu kata Abu Bakar. Kalau Umar, Abu Bakar, bukannya mereka itu masih sholat, gitu kan? Mereka enggak membayar zakat. Maka dijawab oleh Abu Bakar dengan jawabannya sangat tegas. Ini peringatan bahwa, dan kalimatnya juga menggunakan fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yartadda. Asal katanya irtadda, yartaddu. Murtad akan terjadi. Fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kalau mereka itu murtad, meninggalkan agama mereka, Islam itu enggak butuh mereka. Dan Islam itu enggak akan rugi, enggak akan jatuh kalau mereka meninggalkan agama.
Justru mereka yang akan rugi, mereka yang akan terhina. Karena apa? Karena Allah fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Karena Allah akan mendatangkan satu kaum yang kaum itu dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Dicintai Allah dan mencintai Allah. Tentang yuhibbuhum wa yuhibbunah, ulama berbeda pendapat. Salah satu di antara pendapatnya adalah yang dimaksudkan adalah Abu Bakar tadi. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dalam ayat lain di dalam surah Al-Baqarah, Masya Allah saya lupa ayatnya, 165 atau 164 ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah. Apa bukti cinta orang yang beriman kepada Allah? Bukti cinta iman orang yang beriman kepada Allah adalah ketika dia lebih mendahulukan Allah. Dia lebih memprioritaskan Allah. Ketika ada keinginan, ada aturan Allah, maka dia lebih mendahulukan aturan Allah. Itu bukti cinta. Sedangkan bukti cinta Allah kepadanya apa? Diberi hidayah, dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Jadi ketaatan yang bisa kita lakukan itu sesungguhnya bukanlah dengan kekuatan kita, tapi karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka dicintai Allah dan mereka juga mencintai Allah. Ciri yang berikutnya, azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Orang yang akan didatangkan, kaum yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan orang yang murtad tadi itu, yang meninggalkan agama tadi itu, ciri-cirinya adalah saling lemah lembut dengan orang-orang yang beriman, dan azillah, lemah lembut, saling mengasihi sayangi dengan sesama orang yang beriman. Dan izza, asal katanya aziz, a'izzatin 'alal kafirin. Atau kalau dalam surah Al-Fath itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang yang bersama Rasulullah itu, mereka itu asyidda'u 'alal kuffar. Mereka itu sikapnya keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka itu saling berkasih sayang. Maka jangan kita balik. Jangan kita balik dengan orang yang berbeda akidah, dengan alasan toleransi kita berlemah lembut dengan mereka. Akan tapi dengan saudara kita seiman, justru sikap kita kasar misalnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, di antara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sukses dakwahnya, dan ini harus menjadi pelajaran buat kita, adalah karena Rasulullah itu bersikap lemah lembut. Surah Ali Imran ayat 59, ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Dan disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, lintalahum, maka engkau bersikap lemah lembut kepada mereka.
Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau seandainya engkau bersikap keras lagi kasar, faddu min haulik, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Kalau kamu bersikap keras, kasar, maka mereka akan menjauh darimu. Maka dalam sejarah kita baca bagaimana Rasulullah itu begitu sangat kasih sayang. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah dalam berdakwah itu tergambar dalam surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 3 yang dimiliki oleh Rasulullah terhadap mad'unya. Apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul itu orang yang merasakan berat terhadap penderitaan kaumnya. Empati kalau kita sekarang. Jadi bisa merasakan bagaimana kesulitan yang dirasakan oleh umatnya. Harisun 'alaikum, dan menginginkan kebaikan. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu yang harus jadi titik poin kita, bukan pengen apa yang kita sampaikan itu didengar oleh orang lain, sehingga ketika orang tidak mau mendengar apa yang kita sampaikan, tidak mau mengikut nasihat yang kita berikan, kemudian kita marah. Ya, yang dimiliki oleh Rasulullah adalah Rasul itu menginginkan kebaikan itu sampai. Jadi bukan kebaikan itu sampai sehingga mereka mendapatkan kebaikan itu. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang beriman itu Rasul punya sifat 2, rauf, rahim. Apa bedanya rauf? Apa bedanya rahim? Rauf, Allah itu memiliki kasih sayang. Tapi rauf, itu kata para ulama, kasih sayang karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Terhadap apa yang menimpa umatnya, Rasul itu merasakan sayang. Sedangkan rahim, sayang yang tanpa sebab. Maka orang yang beriman itu yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan orang yang murtad tadi, mereka itu orang-orang yang saling berkasih sayang kepada sesama orang-orang yang beriman dan bersikap tegas kepada orang-orang yang kafir. Yang saya baca, maksudnya tegas itu asyidda itu bukan berarti keras, berarti zalim, bukan. Tapi teguh dalam menjaga prinsip-prinsip. Nah, itu yang disebut dengan asyidda atau a'izzah. Yang ketiga, mereka itu punya sikap yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berulang-ulang kita sampaikan beberapa kali. Dan kalau bicara tentang jihad, maka ayat menyebutkan 2. Jihad itu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad itu dengan harta dan dengan anfus, dengan jiwa, dengan nyawa. Bisa dengan 2 itu. Kalau kita sambungkan dengan kajian Ustadz yang kemarin, bahwa dakwah itu bisa bil hal, bisa bil maqal, bisa bil ma, dengan harta. Karena orang itu kalau dengan hartanya itu dia bersikap dermawan, maka orang itu cenderung lebih mudah untuk menerima nasihat yang diberikan. Coba, kenapa Bapak Aing dielu-elukan kira-kira? Wah, ketemu Bapak Aing teh meni histerisnya. Nah,
Karena apa? Karena terpengaruh oleh YouTube. Gusur, tungtungna kasih uang. Itu kan? Sehingga dengan kedermawanan, dengan harta itu akan membuat orang itu diikuti, menjadi idola, menjadi favorit. Sehingga itu kalau kita melihat dari sisi itu. Tapi memang dakwah dengan harta, jihad dengan harta itu pengaruhnya memang sangat besar. Bahkan nih dalam ceramahnya Gus Bahas saya dengarin. Jadi nanti itu boleh jadi katanya, orang yang memiliki harta itu lebih dulu masuk surganya daripada orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu protes, ya Allah, lah kok dia dulu yang masuk surga? Kan saya yang ngajarin santri sampai berpuluh-puluh tahun, ngajarin santri sampai hatam kitab ini, sampai hatam Quran. Wong dia cuma nyiapin bangunan doang, itu pun di awal doang, kata yang punya ilmu. Terus kata Allah, lah kamu nggak akan bisa ngajar kalau nggak dibikinin tempat. Nah itu intermezzonya seperti itu. Jadi betapa pentingnya dengan harta itu kita untuk berjihad, kita untuk berdakwah. Ya sekarang sederhananya gini, orang memberi motivasi tentang keutamaan di masjid, sholat berjamaah di masjid, bagaimanapun berteriak-teriak. Nah, ini masih dikaitkan dengan ceramah yang kemarin. Belum tentu kok orang datang. Tapi orang kaya dengan hartanya nggak usah teriak-teriak. Siapin weh di masjid 200 porsi. Darongkap kita. Nah, behak nanti. Terpercaya silahkan dicoba. Sholat zuhur di Baitul Mukmin hari ini disediakan 200 porsi untuk yang sholat berjamaah. Mie Aceh, macam-macam lah. Penuh yakin Pak, penuh. Nah itulah betapa harta itu. Kalau harta itu digunakan untuk di jalan Allah, dia pengaruhnya sangat besar. Tapi kalau dibawa untuk kerusakan, juga pengaruhnya sangat luar biasa. Wala yakhafuna laumata laim. Ini Pak. Orang itu tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Ada dua cara ulama menjelaskan tentang ini. Pertama, la yakhafuna laumata laim itu dikaitkan dengan yujahiduna fisabilillah. Artinya begini, mereka itu dalam berjihad di jalan Allah, mereka itu tidak takut dicela oleh banyak manusia. Atau yang kedua, mereka memisahkan yujahiduna fisabilillah itu tersendiri, wala yakhafuna laumata laim itu tersendiri. Apa berarti? Mereka itu memiliki karakter, sifat yang mereka itu tidak takut dicela oleh orang-orang yang mencela. Karena apa, Pak? Karena yang mereka jadikan acuan, yang mereka jadikan patokan adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih berharap validitasi manusia, maka tindakan kita masih terpengaruh oleh kalimat-kalimat orang. Maka orang yang akan didatangkan oleh Allah itu punya karakter di antaranya mereka itu ya nggak peduli dengan omongan orang. Karena bagi mereka yang penting Allah ridho. Yang penting yang saya lakukan sesuai dengan yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mau mendengarkan manusia, Pak, manusia 10 itu pikirannya beda-beda.
kata si ini kuduna kieu, kata si ini kuduna kieu. Itu 10 teh beda-beda. Coba kalau ikut rapat DPR, sama-sama dari fakultas yang sama, ketika debat tuh kan, wah terseep-seep untuk satu kalimat yang sama, tapi pendapatnya bisa beda-beda. Nah orang ini tidak peduli, dia mau dicela oleh manusia, karena memang yang dia cari itu bukan ridho manusia. Nah ini sekaligus pembelajaran buat kita. Ketika kita masih dipengaruhi oleh respon dan tanggapan oleh orang-orang sekitar kita, artinya kita belum sepenuhnya beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas semata-mata hanya karena Allah, maka nyinyiran dari orang-orang itu tidak berpengaruh. Apalagi kalau judulnya, ya nggak menghargai. Ya, tinggal dilihat saja. Pertama, yang dia lakukan sesuai tidak dengan aturan Allah. Yang kedua, dia niatnya karena Allah atau bukan. Kalau dia memang niatnya belum sepenuhnya karena Allah, ya manusia itu selalu punya kalimat pendek. Apa Pak? Tumben. Itu kalimat tumben itu Pak, nggak enak gitu kadang-kadang kalau kita dengar. Oh, tumben kamu. Tumben kamu. Gitu. Untuk memulai datang ke masjid berjamaah saja Pak, kalau kita itu mendengarkan kalimat-kalimat orang, itu tidak mudah. Maka dulu guru kami itu mengingatkan gini, kalau ada orang nih baru pertama kali datang ke masjid, nggak usah disapa-sapa gimana-mana, nggak usah dibasa-basin. Nuju teh sibuk, lagi ada di sini, lagi, nggak usah, udah disapa saja. Karena untuk memulai itu malu Pak. Jadi ketika orang datang ke masjid, ditumben-tumbenin, itu kalau dia belum kokoh, besoknya nggak datang lagi itu. Ikut pengajian? Biasanya, gitu kan? Itu nggak enak deh gitu. Tapi ketika, ya kan namanya beramal juga butuh proses Pak. Butuh proses itu kadang kita itu masih ngelihat apa yang di samping kanan kiri. Nah tugas kita ketika ada orang seperti itu menjaga agar hidayah yang telah datang kepada mereka itu kemudian terus istiqomah dia jaga datang ke masjid sehingga dia merasa nyaman saja. Wala yakhafuna laumata laim. Ini harus menjadi perhatian buat kita karena banyak sekali hal-hal kecil yang terjadi dalam pergaulan kita itu karena terkadang respon orang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita ngerasa udah A, B, C, D, E, F, G, masih aja salah, kuduna kieu, kuduna kitu. Nah, karena kan kalau dalam bola itu kan gitu ya Pak ya, penonton itu lebih hebat daripada pemain. Orang yang bekerja itu sudah, kata orang Melayu, bertungkus lumus gitu kan. Bekerja semaksimal mungkin ingin memberikan yang terbaik. Sedangkan orang yang menonton itu kan hanya melihat dari sisi kok enggak gini, kuduna kieu. Nah, dia enggak tahu untuk menghadirkan sesuatu yang seperti itu tuh itu teh sudah dengan perjuangan. Wala yakhafuna laumata laim. Maka tugas kita adalah meluruskan niat kita bahwa kita melakukan ini semata-mata karena Allah. Biarkan orang-orang mengatakan apapun. Maka banyak
nasihat-nasihat tentang pentingnya menjaga lisan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah, orang yang bisa punya sikap seperti itu, punya sifat seperti itu adalah merupakan fadlullah, pemberian dari Allah. Menariknya adalah fadlullah itu yu'tihi man yasha, diberikan kepada yang Allah kehendaki. Banyak ayat-ayat yang menggunakan yu'tihi man yasha. Di antara tadaburnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau orang misalnya untuk mendapatkan sesuatu, misalnya sholat berjamaah pahalanya 27 derajat misalnya. Kalau dia beramal soleh, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau dia beramal soleh, maka dia akan diberi balasan dengan 10 kali lipat. Tapi untuk fadl itu tidak ada kriterianya. Tapi may yasha, bahwa maksudnya adalah fadl itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pengampunan dosa. Liman yasha. Banyak sekali ayat-ayat yang bahwa Allah itu akan mengazab liman yasha dan akan mengasihi liman yasha. Maka di sini tentang apa yang diberikan kepada makhluknya, Allah itu memiliki hak prerogatif. Ini terserah Allah. Terserah Allah. Allah yang memberikan itu. Tugas kita hanya melakukan apa yang mestinya kita lakukan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas wasi'. Maha luas, ada yang mengatakan pengetahuannya, ada yang mengatakan kekuasaannya, ada yang mengatakan ada 4 paling tidak, yang 2 saya lupa lagi. Wasi'un alim. Nah, alim. Kalau alim dengan alim itu artinya beda. Kalau alim itu orang yang mengetahui. Tapi kalau alim maha mengetahui. Sighah mubalaghah dalam bahasa Arab istilahnya. Jadi Allah itu maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Jadi pelajaran penting dari ayat ini adalah bahwa kalau ada sekelompok orang kemudian meninggalkan agama ini, maka agama ini tidak akan pernah jatuh oleh mereka. Siapapun mereka, tokoh siapapun mereka. Karena Allah akan mendatangkan orang-orang yang lebih baik. Karena memang sesungguhnya agama ini tidak butuh orang-orang. Agama ini hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menjadi yang terbaik. Ibaratnya kereta itu kita datang atau enggak ke stasiun, kalau dia jamnya berangkat, dia pasti berangkat. Masalahnya kita mau ikut berangkat atau tidak. Kita mau selamat bersama agama ini atau tidak. Kalau kita tidak mau, akibatnya kembali kepada diri kita sendiri. Jadi agama ini tidak butuh kepada kita. Jadi jangan pernah dendam dan sakit hati dengan agama ini. Kemudian seolah merasa dia memiliki pengaruh dan andil di agama ini. Yang kedua, pelajaran pentingnya adalah bahwa di antara ciri-ciri yang memiliki kemuliaan tadi, yang akan menggantikan tadi adalah mereka yang tidak takut dengan celaan. Kalau kata Ustaz Saifullah kemarin, anjing menggonggong, nah, kafilah ke masjid, katanya gitu kan. Jadi nggak peduli. Sok suci nih, wah ayah nama gening, tidak peduli, biarkan saja.
apapun yang dikatakan mereka. Mau dicap teroris, mau dicap garis keras, mau dicap radikal, tidak jadi masalah buat mereka. Wala yakhafuna laumata laim. Karena apa? Allah itu maha luas pemberiannya, ilmunya, kekuasaannya, dan Allah juga maha tahu. Yang menjadi tugas kita adalah mengikhlaskan hati kita dalam setiap ketaatan, dan kita melakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini, dan mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang sedang Allah uji dengan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang sedang diuji dengan kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Dan untuk saudara-saudara kita yang memiliki hajat, mudah-mudahan Allah mudahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.